dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Yang saya hormati Bapak Samad Saputra SHMH, Kasat Reskrim Polres Kabupaten Bengkulu Tengah, dan yang saya hormati Kepala OPD, Camat yang telah sempat hadir pada hari ini, yaitu meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam upaya menegakkan peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah masuk dalam DPA Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bengkulu. Tujuan daripada melaksanakan kegiatan ini, sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang pendidik pegawai negeri sipil adalah agar peraturan daerah ini dapat diketahui, dipahami, dan dimengerti oleh aparatur dan para pelaksana bergerak peraturan Perda dan Perkada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kepada para narasumber, nanti kami sangat berharap untuk memberi pencerahan kepada seluruh OPD, terutama yang berkaitan dengan pajak dan retribusi di Kabupaten Bengkulu Tengah ini, dan para camat, memberikan pencerahan dengan mereka bahwasanya apa yang kita butuhkan untuk ke depan menyangkut dengan tugas pokok dan fungsi dari. Anugerahkanlah kepada kami cahaya kebenaran dalam kalbu kami, agar kami mampu membedakan jalan yang baik dan jalan yang benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Kasat Pol PP Kabupaten Bengkulu Tengah. Yang saya hormati pimpinan OPD Kabupaten Bengkulu Tengah, ada Kadis Perkim, Kadis Pariwisata. Kadis Pariwisata ini abang saya, Pak, mohon izin. Kawan diskusi di kantor. Yang saya hormati camat, para camat se-Kabupaten Bengkulu Tengah. Kades ada, Pak? Gak ada ya, Pak? Oh, kelurahan, dari kelurahan. Pak, coba ini tahu enggak? Itu udah kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati, insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam acara sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang penyidik pegawai negeri sipil. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kasat Pol PP dan jajaran yang telah mengundang kami menjadi narasumber, karena acara ini menurut kami dari Polres PPNS sangat bagus karena merupakan ajang komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar kita sesama dalam menjalankan tugas kita maupun di lingkungan OPD yang lainnya.
bisa kita berkolaborasi nanti terkait dengan penambahan pendapatan di masing-masing sektor OPD. Baik, kemudian Korwas PPNS pengertiannya salah satu bagian atau unsur pelaksana teknis yang berada di bawah Ditreskrimsus, dipimpin oleh Kepala Seksi Kasih Korwas, dibantu oleh 2 kasubsi, yaitu yang saya sebutkan tadi, kasubsi Bansidik yang sekarang saya menjabat, kemudian kasubsi Bimpuan Pembinaan Kemampuan. Nah, itu kosong sekarang di jabatan kami, yang adanya staf. Makanya cuma kami berdua, Bapak dan Ibu sekalian, yang bertanggung jawab kepada Direskrimsus dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wadir Dirkrimsus Polda Bengkulu. Jadi kami di bawah kendali beliau. Nah, jadi apapun yang menjadi permintaan ataupun bantuan teknis taktis dari OPD, baik dari kewilayahan maupun dari provinsi kota, bisa sebenarnya langsung ke Korwas. Tetapi biasanya kami disposisikan ke wilayah satker masing-masing. Pak Tri, ini beliau Korwas PPNS di Polda Bengkulu. Yang saya hormati Pak OPD dan penyelenggara kegiatan. Mohon maaf Bapak, yang pertama mungkin saya bolak-balik karena ada suatu kegiatan. Selanjutnya terkait sosialisasi ini, gimana? Kan kita berdua ya kan? Saya nggak bisa ngomong, saya berdiri ya, izinin. Ini yang hadir dari mana nih Pak? Ketua OPD. OPD kita ada berapa Pak? OPD 5. Bukan, saya kan orang baru, minimal saya tahu audiens saya dulu. Nah, kalau saya nggak tahu audiensnya, nanti salah penyampaian. Nah, kayak gitu kan? Ya, mohon izin Bapak ya, di sini kami bukan bermaksud untuk menggurui, tapi karena kewajiban dari ada permintaan dari Pak Peri melalui Dinas Satpol PP, ya bersifat sharing Bapak ya. Sama tadi disampaikan Pak Tri juga, mungkin beliau kan pembina Korwas di tingkat Polda. Saya masih berguru dengan Pak Tri, ya kan? Nah, ini mau saya sampaikan kepada Bapak-Bapak, saya itu masih berguru. Sementara gurunya tadi baru nyampaikan. Nah, bingung saya ngejawabnya. Kita sharing aja Pak ya, terkait tadi penyampaian yang di Pak Tri. Mungkin saya agak simple Pak. Saya nggak terlalu berpadu dengan slide. Pada prinsipnya saya di sini menduduki jabatan Kasat Reskrim yang kurang lebih baru 1 minggu. Kurang lebih 1 minggu di jalan minggu kedua. Makanya tadi saya tanya berapa OPD. Setelah itu nanti juga dari slide ini tadi mungkin Pak Tri udah gambarkan juga ya tentang hubungan PPNS dengan penyidik Polri. Nah, kalau sudah dijelaskan Pak Tri, saya rasa dengan bahkan yang saya sampaikan pun hampir sama. Karena intinya penyidik ini di KUHP Undang-Undang 8 tahun 81 2 penyidik Polri, ada PPNS juga di KUHP. Nah, yang jadi permasalahan sekarang satu, definisi penyidik ini udah sangat banyak Pak. Kenapa? Dulu penyidik pegawai negeri sipil PPNS Korwasnya sama Polri. Nah sekarang setelah ada komisi, nah ini saling tarik menarik Pak, tapi itu nggak perlu menjadi pusing kita. Pada prinsipnya selagi undang-undang mengayomi dia sebagai penyidik, sah itu penyidik. Langsung saja Pak, perkenalkan saya Kadis Pariwisata. Sangat menarik sekali permasalahan ini pegawai negeri sipil PPNS. Kami baru kali ini Pak mendengar ya Pak, karena barang ini belum pernah terintegrasi kepada lapangan ataupun OPD-OPD yang bersangkutan. Perlu diketahui Pak, bahwasanya pariwisata rentan dengan permasalahan-permasalahan hal yang tidak diinginkan. Karena kami dengan pihak kepolisian ataupun TNI bencana alam kami satu dan kesatuan Pak.
bila mana ada hari Lebaran, Idul Fitri, maupun Natalan atau hari besar. Tapi nggak bisa tidur, Pak. Takutnya nanti enak-enak orang rame-rame lagi camping atau hujan deras, terjadilah abrasi ataupun banjir. Nanti kami bisa disalahkan. Begitupun adanya terjadi ketimpa pohon ataupun ketimpa pohon kelapa di Wanasurya ataupun di Kampung Durian, itu juga kami disalahkan. Karena permasalahan hukum tidak bisa dimain-mainkan. Itu bersinar namanya, desa bersinar ubah. Nah, jadi yang saya tanyakan, seandainya nanti kan kami bikin perda seperti ini kan banyak menyangkutnya nanti ke penggunaan narkobanya, Pak. Kalau seandainya penyidiknya nakal, PPNS-nya nakal, kita melapornya kemana, Pak? Apa kembali ke Satpol PP? Apa kembali ke Korwas? Itu ya, Pak. Terima kasih. Berkaitan dengan apa itu PPNS, kedudukannya. Jadi kedudukan PPNS itu adalah bahwa PPNS berkedudukan dan membawa dan bertanggung jawab kepada bupati melalui kepala perangkat daerah masing-masing yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamung Praja selaku Ketua Sekretariat PPNS. Jadi PPNS ini nantinya menurut amanat Permendagri nomor 3 tahun 2019 bahwasanya PPNS itu di bawah Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah dan koordinatornya itu adalah Satpol PP melalui Kasatpol PP kabupaten masing-masing. Itu amanat dari Permendagri dan di breakdown ke dalam perda. Setelah itu tugas dan wewenang dari PPNS itu sendiri. PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi PPNS ini selain amanat dari KUHP pasal 6, bahwasannya penyidik itu adalah penyidik kepolisian dan penyidik yang diberikan wewenang berdasar ketentuannya porsinya undang-undangnya masing-masing. Jadi PPNS yang ada di kabupaten ini adalah PPNS yang khusus melakukan penegakan terhadap perda dan turunannya. Apakah itu surat keputusan bupati, perbu, jadi itu turunan dari kewenangan PPNS untuk dilaksanakan. Jadi kenapa perda PPNS ini kami getol meminta disahkan? Karena begitu banyaknya perda yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, tetapi instrumen pengawas dan penegaknya belum ada sama sekali. Sebagai contoh di BKD, Badan Keuangan Daerah, banyak di sana peluang-peluang distribusi pajak. Mereka tidak bisa menegakkan karena itu tadi sumber daya manusianya belum ada. Sehingga kita mendorong dengan adanya perda ini nanti, bahwasanya sekretariat PPNS itu penting loh untuk di. Ya, jadi gini, perda ini kita harapkan dengan sosialisasi ini bahwasanya ke depan masalah perda yang ada di Kabupaten Benteng ini dapat berjalan dengan baik karena kita sudah bentuk perda PPNS-nya dan kita sudah bentuk sekretariat PPNS-nya. Ke depan kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan penyumbatan penarikan pajak dan retribusi nanti bisa dikoordinasikan ke kita. Jadi ini kita mau memfungsikan betul, termasuk kalau ada pembuatan perda segala macam, ya Satpol PP juga selayaknya terlibat dan seharusnya memang terlibat dalam setiap pembuatan perda di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kira itu yang paling penting dengan sosialisasi ini, dan kita berharap setiap OPD pun memahami bahwasanya gimana keperluannya, gimana butuhnya PPNS itu di setiap OPD. Ya, kami kira gitu.